Sesuai judul, untuk malam Jumat kali ini, gue bakalan menceritakan 3 cuplikan vlog yang paling mengerikan. Gue mau nih lo tonton video ini sampai habis, karena semakin lama lo tonton, lo bakalan mendapatkan cerita-cerita yang sekiranya semakin absurd. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Ketiga, kaki di skateboard. Sedikit curhat ya, jadi sebelum gue tidur malam, gue suka banget tuh baca-baca info-info menarik yang ada di website Reddit. Reddit, buat yang belum tahu, adalah semacam forum terbesar di dunia yang membahas berbagai macam hal. Entah itu hal yang lucu, hal dari negara orang, hal dari negara sendiri, bahkan juga hal-hal yang mengerikan. Nah, pas lagi asik-asik browsing, gue nemu nih satu thread yang menginfokan tentang sebuah YouTube channel yang bener-bener absurd. Gue buka dong link channelnya dan pas gue lihat, ini bakalan ngilu nih. Jadi ada seorang YouTuber yang bernama Matt Papas 1. Gue udah coba nih klik-klik berbagai macam hal yang ada di profil YouTube-nya untuk mencari informasi lebih lanjut. Sayangnya nggak banyak hal yang bisa gue pelajarin karena channelnya Matt Papas ini sepertinya udah nggak aktif selama kurang lebih itu 13 tahun terakhir. Jadinya gue nggak tahu tuh backgroundnya Matt Papas itu apa. Walaupun begitu, kalau gue lihat dari thumbnail video YouTube-nya, gue udah bisa menebak kalau dia nih, si Matt ini adalah orang yang YouTuber yang bener-bener aneh nih. Kita bahas satu persatu ya videonya dia. Tepatnya pada tanggal 22 September tahun 2010, Matt Papas itu mengupload video yang berjudul cactuslab.mod. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah ditampar cactus.mod. Begitu gua buka videonya, lo bakalan notice kalau durasi videonya itu singkat banget, cuman 15 detik doang. Sebelum gua ceritain lebih lanjutnya, gua mau lo perhatikan baik-baik deh videonya dulu. Seperti yang lo lihat, lo bisa melihat tuh Matt Papas lagi duduk nyetel kamera dan tiba-tiba aja itu menampar dirinya sendiri dengan kaktus. Lo bisa lihat sendiri tuh begitu kaktusnya dilepas, di wajahnya itu kayak ada banyak duri-duri kaktus yang tertancap. Matt Papas lalu membuka kacamatanya dan menghentikan videonya. Udah gitu doang, selesai videonya. Gue udah coba cek deskripsi atau ke kolom komentar ya untuk mencari konteks dari video ini tuh video apa. Tapi nggak ada penjelasannya dong, bener-bener kosong melompong aja tuh deskripsinya. Gue udah juga cek kolom komentar dan nggak ada tuh penjelasan lebih lanjut. Kebanyakan komentarnya adalah orang-orang yang memiliki reaksi yang sama dengan gue. Bingung. Nah, ketidakjelasannya Matt Papas itu nggak cuman sampai di situ doang. Di video yang selanjutnya, gue lihat lagi nih dan ternyata dia tuh upload video lagi di tanggal yang sama. Untuk videonya kali ini, judulnya adalah leftbehind.mod atau bahasa Indonesianya adalah tertinggal.mod. Dari detik pertama ini aja, lo bisa melihat kalau Matt Papas ini kayak lagi megang alat gitu persis di kakinya yang lagi menginjak skateboard. Buat yang belum tahu, alat yang dipegang Matt itu adalah nail gun, semacam alat konstruksi yang gunanya untuk menancapkan paku. Nah, dari posisi tubuhnya aja udah kelihatan ya kalau Matt itu kayak mau memaku kakinya sendiri ke skateboard. Kameramen yang kita sebut saja sebagai Fulan ini bilang ke Matt kalau apa yang lo lakukan itu gila cuy, gak masuk akal. Udah, gak usah lah. Untuk selanjutnya, gue mau lo perhatikan baik-baik. Oh. Is it? Oh. Wait. Grab that sock. I don't think you're dripping. Well, dikarenakan kebijakan YouTube ya, gue nggak bisa memberikan lo cuplikan di mana dia
memaku kakinya. Gua sensor dikit lah videonya, tapi gua yakin lo bisa menerawang kalau Matt itu beneran memaku kakinya. Setelah Matt memaku kakinya ya, dia langsung keliling sekitar sambil bermain skateboard dong. Dari gerak-gerik tubuhnya ya, gue bisa menduga kalau Matt Papas ini itu tuh rada-rada kesakitan, tapi tetap aja meluncur dengan skateboardnya. Nah, untuk beberapa menit selanjutnya, Matt ini ya main aja skateboard tuh dengan santai. Dia keliling-keliling, main skateboard, pokoknya asik-asik sendirilah sambil Fulan ngerekam semuanya. Sampai di akhir video, karena kakinya udah mulai berdarah dan udah mulai kesakitan banget, dia kayaknya meletakkan skateboard dan kakinya tuh di lantai. Gak lama kemudian, Fulan itu mengambil paku dan mengetok paku yang menancap di skateboard. Beberapa kali tuh dia ketok menggunakan palu sampai akhirnya ya pakunya itu yang nancep di kaki dan skateboardnya itu akhirnya terpisah juga. Dan lagi-lagi pas gue cek deskripsi videonya itu nggak ada konteks apapun, nggak ada penjelasan lebih detail kenapa Matt memaku kakinya di skateboard. Di kolom komentar juga kebanyakan berkomentar tuh ya tentang aksinya Matt, bukan konteks di balik aksinya Matt. Walaupun begitu, itu bukanlah dua hal absurd dan random yang Matt lakukan. Di beberapa video selanjutnya ya, ada video di mana Matt kayak mengetok kakinya sendiri gitu menggunakan palu dan paku. Lagi, pakunya itu bener-bener diketok sampai bener-bener nancap di kaki. Terus juga ada video di mana dia memaku kakinya ke sepatu kuda. Sampai-sampai sepatu kudanya itu nancep dong di kakinya. Dan yang paling terakhir adalah video di mana dia menyentuh teflon ya yang buat masak wajan gitulah yang panas sambil berkata relatif. Dan untuk yang sekian kalinya, semua videonya tidak diberikan konteks apapun. Gak ada deskripsi, penjelasan, pokoknya bener-bener gak ada apa-apa. Satu-satunya penjelasan yang bisa gue kasih ke lo adalah, mungkin Matt Papas ini adalah seorang YouTuber yang absurd, yang suka menyakiti dirinya sendiri. Kedua, bayangan di sekolah terbengkalai. Pada tahun 2023, ada seorang pria bernama Chris yang sering upload video di channel YouTube-nya yang bernama Urbex Hill. Dalam channel Urbex Hill, Chris suka banget tuh melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang dianggap terbuang dan mengerikan. Beberapa tempat yang pernah dia explore adalah rumah sakit, pabrik, gedung, stasiun kereta, kuburan, dan masih banyak lainnya. Lo bisa cek sendirilah ya channel YouTube-nya. Nah, pada tanggal 21 Januari tahun 2023, dalam videonya kali ini ya, dia memutuskan untuk mengeksplor sebuah sekolah yang sudah terbengkalai. Sekolahnya ini diketahui bernama Paul Revere School yang lokasinya ada di Cleveland, Amerika Serikat. Di awal video, Chris tuh bercerita kalau eksplorasi kali ini itu kayaknya bakalan seru banget karena hawanya itu udah berasa beda. Jadi gini, sekolahnya itu tuh sebenarnya udah berdiri lama, pokoknya udah puluhan tahun lah ya sekolahnya ini tuh beroperasi. Tapi entah karena alasan apa, pada tahun 2015 kemarin sekolahnya tuh mendadak tutup. Mendadaknya ini bener-bener kayak mendadak banget karena masih ada tuh bangku, buku, papan tulis, buku-buku, pokoknya semua berbagai macam peralatan sekolah itu masih ada tapi berserakan di dalam sekolah. Seharusnya kan ya, kalau sekolah bangkrut atau bermasalah, barang-barang yang masih ada itu masih bisa disimpan dengan baik atau didonasikan ke sekolah lain. Nah ini enggak cuy, bener-bener kayak ditinggal begitu aja. Jadi yang membuat beda adalah kondisi sekolahnya somehow udah terbengkalai tapi masih terlalu banyak barangnya. Karena hal misterius inilah Chris tertarik untuk mengeksplor. Waktu itu Chris bilang kalau dia melakukan eksplorasi dimulai dari sekitaran jam 12 malam. Beberapa menit eksplorasi semuanya tuh baik-baik aja. Suasana sekolah yang terbengkalai itu bener-bener kerasa dan gelap banget. Malam itu juga lagi hujan-hujan gerimis kecil, jadinya berasa dingin. Nafasnya Chris aja itu kayak berasap tuh. Tapi pas sampai ke menit ke-10, Chris bilang kalau dia kayak mendengar suara-suara aneh. Suaranya ini kayak suara langkah kaki yang lagi ngikutin dia. Perasaan dia mulai gak enak dong. Dia pun mematikan lampu senternya yang besar dan hanya menggunakan lampu senter yang kecil aja. Lalu ketika Chris lagi belok, dia ngelihat ada cahaya lampu senter lain. Dari sini, Chris makin yakin kalau ada orang lain selain dirinya di sekolah terbengkalai ini. Chris pun langsung mematikan semua lampunya, ngumpet, dan berusaha membuat dirinya tidak diketahui. Pas lagi ngumpet gini, Chris berpikiran, cuman ada dua kemungkinan nih. Entah yang tadi itu adalah YouTuber yang lagi ekspor juga, atau
orang yang punya niat jahat. Dia berpikiran seperti ini karena ya ngapain ada orang di sekolah terbengkalai di sekitaran jam 12 atau jam 1 malam. Yang bakalan ada di tempat terbengkalai pas tengah malam ya cuman YouTuber sama orang yang punya kepentingan tidak baik. Yaudah deh, dikarenakan Chris merasa nggak aman, dia ngumpet tuh sambil pelan-pelan mundur aja dulu. Chris menghindari orang ini karena nggak ingin hal buruk beneran terjadi. Chris lalu pergi tuh ke arah yang berlawanan dari orang misterius. Chris terus diam-diam ya jalan sampai akhirnya dia kayak menemukan ruangan perpustakaan. Di sana dia ngeliat tuh berbagai macam buku yang bertebaran dan juga lemari-lemari yang udah berantakan. Pokoknya di area perpustakaan ini itu ada banyak banget lah barang-barangnya. Sampai pas lagi Chris explore ya, dia masuk tuh ke salah satu toilet. Dan begitu dia belok, Chris langsung kaget karena dia bertemu dengan sesuatu yang di luar ekspektasinya. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Chris sempat panik nih, dia kayak mundur gitu karena dia nggak nyangka aja kalau dia bakalan ketemu orang di ruangan toilet. Nah begitu udah agak tenang ya, Chris memutuskan untuk ya balik lagi untuk menyapa orang itu ya yang di toilet secara baik-baik. Sekali lagi nih ya, gue mau lo perhatikan baik-baik. Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy, that scared the hell out of me. Excuse my language. My heart is racing. I thought it was a person standing there. It's a toy. Seperti yang lo lihat, pas Chris mau samperin, orang ini tuh tiba-tiba aja bergerak. Chris kaget dong, tapi untuk sepersekian detik selanjutnya, dia rada bingung karena orang ini tuh kayak terjatuh. Chris pelan-pelan samperin orang ini dan ternyata orang itu adalah boneka manekin. Chris coba tuh buka pintu toilet satu persatu tuh yang ada di ujung sana dan ternyata aman-aman aja, nggak ada orang sama sekali. Pas ini Chris merasa tenang karena ternyata cuma boneka manekin. Tapi satu sisi juga dia kayak agak bingung karena kok manekinnya bisa jatuh pas banget ketika berhadapan dengan Chris. Untuk selanjutnya Chris kembali eksplor perpustakaan atau ruang kelas gitu. Masih sama nih, dia ngelihat banyak banget barang-barang berupa buku, alat tulis, proyektor, pokoknya peralatan sekolah semuanya masih pada berantakan. Sampai akhirnya Chris tiba nih ke ruangan office atau kantor administrasi. Pas lagi di sana, perhatiannya Chris lagi terfokus sama brankas yang ada di lantai. Nah, pas Chris mau membuka brankasnya, dia kayak mendengar ada suara gitu dari kanan dan kirinya. Dia pun nengok dong, dan pas nengok, ini nih, gue mau lo perhatikan baik-baik. Safe is still here. Wonder what's in it. Did he go? He was standing right here. Seperti yang lo lihat, pas Chris lagi fokus ke brankas, dia mendengar ada suara dari kanan dan kirinya. Chris pun akhirnya nengok ke kanan, tapi pas dilihat di sebelah kanan itu tuh nggak ada apa-apa. Begitu dia nengok ke sebelah kiri, kalau lo fokus di jendela yang ada di ruangan depan, lo bisa ngeliat kayak ada bayangan orang lagi bersembunyi. Chris pas momen ini langsung standby jaga-jaga diri dong. Yang ngebuat suasana menjadi semakin aneh adalah begitu dia samperin, orang yang disangka ada di ruangan itu mendadak menghilang. Chris coba nih ya periksa tiap sudut ruangan, kayak berusaha mencari keberadaan orang atau kemana orang ini pergi.
Tapi dicari kemana juga, orangnya itu nggak ada. Bahkan Chris sempat tuh ke pintu ruangan sebelah dan pas diperiksa, nggak ada juga jejaknya sama sekali. Karena suasananya dirasa udah mulai nggak aman ya, dia pelan-pelan balik badan dan mencari jalan keluar. Menurut Chris ya, orang yang ada di sekolahan terbengkalai ini itu bukan lagi ada di sekitarannya, tapi udah beneran ngikutin dia. Chris pun juga berpikiran, kayaknya yang ngikutin dia itu bukanlah orang, melainkan penunggu dari sekolah terbengkalai ini. Pertama, jejak dari orang meninggal. Pada tanggal 8 Februari tahun 2020, ada seorang YouTuber bernama Redeem Rider yang mengupload sebuah video yang menurut gua cukup mengerikan tapi juga cukup menyedihkan. Pada sesi vlog ini, Redeem melakukan eksplorasi bareng temennya ke sebuah rumah yang lokasinya itu tidak disebutkan karena memang dirahasiakan. Rumahnya kalau rapih ya, sebenarnya kelihatan hangat dan cantik. Desainnya itu karena keren gitu loh. Dan dari yang informasi yang Redeem dapatkan, rumahnya ini itu pernah dihuni oleh seorang wanita tua yang hidup sendirian. Kita sebut saja wanita tua ini dengan sebutan Fulana, dan dia bisa dibilang adalah seorang nenek-nenek gitulah. Tapi dikarenakan udah lama banget terbengkalai, rumahnya Fulana itu jadi berantakan dan benar-benar tidak teratur. Diduga ya, Fulana meninggalkan rumah ini pada sekitaran tahun 2018. Hal ini masih dugaan karena kalender yang ada di rumahnya Fulana itu terakhir kali tahunnya ya tahun 2018. Seperti yang lo lihat ya, kondisi rumahnya Fulana ini benar-benar berantakan banget. Walaupun begitu, barang-barangnya Fulana itu masih ada loh. Koleksi gelasnya itu masih ada. Koleksi sendok garpunya pun juga masih ada. Bahkan sofa yang digunakan oleh Fulana, TV, kulkas, botol minuman alkohol, pokoknya semua isian rumahnya itu masih lengkap banget. Nah, yang membuat rumahnya Fulana ini menjadi semakin lebih unik adalah di lantai 2-nya itu kayak ada semacam sebuah tanda. Pada saat Redeem naik ke lantai 2, dia melihat kayak ada semacam lorong panjang gitu. Nah, pas Redeem mengarahkan kameranya ke lantai, lo bakalan menemukan sebuah tanda yang menurut gua itu menyeramkan dan juga menyedihkan. Gua mau lo perhatikan baik-baik. And this is why I'm going to show you something that you've probably never seen before in a video. I've never come across it. I've always been worried about something like this happening. And then it did. When we walked in here, we took a few steps in the door and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure that, figure out what that is a body stain. And you can see right there, there's a walker. So, unfortunately, it seems that the woman who had lived here had taken a bad fall, landed on the floor, and that's where she expired, unfortunately. It's extremely sad to us. It took us a good 20 minutes to decide what we're going to do here, and despite it feeling weird, we figured we still need to tell the story because this is a good reminder to everybody that you need to check on your loved ones. It seemed this woman had passed and was laying here for God knows how long before she was found. So check in on your loved ones, guys. It's really creepy and sad. Seperti yang lo lihat di lantainya itu kayak ada semacam tanda atau jejak yang bentukannya seperti manusia lagi tiduran. Redeem pas ini menduga bahwa tanda atau jejak ini dibuat secara tidak sengaja oleh Fulana. Besar kemungkinan adalah Fulana yang hidup sendirian di rumahnya ini terjatuh dan langsung meninggal di tempat, persisnya di lorong di spot yang ada di lantai 2 ini. Dikarenakan Fulana hidup sendirian, jenazahnya Fulana itu terbengkalai untuk waktu yang cukup lama. Saking lamanya, jenazahnya Fulana ini mungkin meleleh atau membusuk gitu ya, sampai-sampai bekasnya itu nempel di karpet. Bekasnya ini yang ngebentuk tuh siluet dari jenazahnya Fulana. Redeem pas melihat ini ya, itu langsung mellow karena dia merasa kasihan dengan Fulana. Tahu apa yang terjadi dengan Fulana? Fulana yang hidup sendirian di rumah ini pas meninggal tuh ya dia masih aja sendirian. Bahkan untuk waktu yang sangat lama setelah dia meninggal itu dia sendirian. Sampai-sampai jenazahnya nyeplak di karpet. Didi mengatakan buat lo semua yang sekiranya punya orang tua, coba deh hubungin mereka. Coba deh tanya kabarnya mereka. Kita nggak tahu men, mereka ada di dunia ini tuh berapa lama lagi.